Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara berpikir bahwa apa yang dikatakan kitab pengkhotbah itu adalah sesuatu yang benar? Maksud saya, pengkhotbah itu pernah mengatakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini itu adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang terus menerus. Ada suka, ada duka, ada kegelisahan, ada juga ketenangan dan damai sejahtera. Dan itu akan terus berulang sampai saudara dan saya meninggalkan dunia ini. Nah, kalau posisi kita sedang dalam keadaan suka, wow, itu yang kita harapkan dan kita akan bersuka cita. Tetapi tetap kita juga harus menjaga supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, tetapi yang lebih sulit itu adalah ketika saudara dan saya sedang mengalami kegelisahan. Kegelisahan ini adalah sesuatu yang sangat akrab dan melekat dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya secara pribadi. Nah, tetapi persoalannya itu bukan pada kegelisahannya itu sendiri, tetapi bagaimana mengatasi dari kegelisahan tersebut. Nah, bagaimanakah cara mengatasi kegelisahan yang benar? Apakah ada petunjuk di dalam Alkitab untuk hal itu? Jelas, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas tentang hal itu, khususnya di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang pertama. Di sana Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para muridnya. Mari kita perhatikan. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kata janganlah gelisah itu sebetulnya lebih tepat jika diterjemahkan berhentilah gelisah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan berhentilah gelisah, itu artinya para murid itu sedang menghadapi kegelisahan. Kegelisahan macam apakah yang sedang dihadapi oleh para murid? Nah, itu bisa kita lihat di dalam perikop sebelumnya. Dan ternyata di dalam perikop sebelumnya mengatakan demikian. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ternyata kegelisahan dari para murid itu disebabkan karena Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka, kembali ke surga kepada Bapa yang telah mengutus dia. Dengan cara nanti mati disalib, dikubur selama 3 hari, dan bangkit dari kematian. Setelah itu Tuhan akan kembali ke surga. Untuk apa Tuhan kembali ke surga? Di dalam pasal 14 ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagi semua orang di dunia yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bagi kita yang akan percaya, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Tetapi ketika hal itu dikatakan kepada para muridnya, para murid tidak mengerti. Dan ketidakmengertian itu menyebabkan mereka gelisah. Perhatikan, ketidakmengertian itu menyebabkan mereka gelisah. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena konsep mereka tentang Mesias dengan konsep Tuhan Yesus tentang Mesias itu berbeda. Konsep Tuhan Yesus tentang Mesias harus mati untuk menebus dosa. Konsep para murid tentang Mesias adalah secara politik, membawa bangsa Israel lepas dari penjajahan Romawi. Nah, ketidaksinkronan konsep inilah yang menyebabkan kegelisahan yang hebat di dalam diri para muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berhentilah gelisah. Berhentilah gelisah. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti gelisah? Tuhan Yesus ngasih satu jawaban. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku.
What? Ya. Menurut Tuhan Yesus, obat yang kuat untuk kegelisahan itu adalah percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu di mana Roh Kudus? Roh Kudus berperan di balik layar, menggerakkan hati saudara dan saya. Hanya percaya, yes. Emangnya kalau ditambahi sesuatu yang lebih dari sekedar percaya, saudara dan saya bisa melakukannya? Lah, disuruh percaya saja kok kita ini kadangkala susah. Bagaimana kalau dituntut lebih dari percaya? Nah, saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tentu saja kata percaya di sini bukan sekedar percaya dari mulutnya, tetapi mempercayakan seluruh hidup saudara dan saya seutuhnya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus. Percayalah terhadap seluruh firman yang sudah diajarkannya di dalam kitab suci. Karena itu, untuk bisa menjadi percaya dengan baik, saudara dan saya perlu membaca firman-Nya. Perlu mempercayai kata-kata firman-Nya. Perlu mengimani dan mengamini seluruh perkataan Tuhan Yesus yang sudah sangat jelas dan menyelidiki apa yang mungkin masih kurang jelas. Supaya menjadi jelas dan kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita hapus kegelisahan itu. Kita hapus kegelisahan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita gantikan dengan damai sejahtera. Dengan cara mempercayakan hidup saudara dan saya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus melalui kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Tolonglah supaya kami menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga seluruh kegelisahan hidup kami bisa kami atasi tiap kali hal itu muncul dan digantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih, percaya kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.